Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi video kali ini adalah video bagian ketiga yang seputar di playlist seputar Excel kawan-kawan. Di bagian kedua kemarin sudah saya jelaskan tentang operasi dasar dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan kekalian kawan-kawan. Jadi untuk yang bagian 3 ini saya lanjutkan lagi sesuai dengan janji saya di video kedua tentang perpangkatan dan akar pangkat kawan-kawan. Oke, langsung saja, ini sudah terbuka filenya kawan-kawan. Nah, di sini sudah ada beberapa sheet. Ini kita coba bahas di perpangkatan kawan-kawan. Nah, seperti kita ketahui di sini ada dua rumus, nanti ada yang manual, kemudian yang kedua kita menggunakan rumus power kan Pak. Untuk pemula ini saya utarakan sejenak definisi perpangkatan itu. Misalkan di sini 5 pangkat 3 kan kawan, berarti bukan 5 kali 3 kan kawan, melainkan kalau 5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 sebanyak 3 kali kan kawan. Jadi ini 5-nya dikalikan sebanyak 5 ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat ini. Kalau 5 pangkat 4 maka sebanyak 4 kali dikalikan dengan bilangan sendiri. Yaitu penjelasan dasar tentang perpangkatan kawan-kawan, khusus untuk pemula ini kawan. Oke, di sebelah kiri ada kolom A dan kolom B kawan-kawan. Ini kita akan coba menghitung. Di sini ada bilangan pokoknya, biasa disebut bilangan pokok. Kemudian yang ini, yang B ini anggap saja ini pangkatnya kawan-kawan atau eksponennya. Kolom A itu ada 2, 5, dan 8. Nanti B nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini dimaksudkan adalah kalau 2 dipangkatkan 1 sama dengan berapa. Ini misalnya 2 pangkat 1 kan kawan, misalnya 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa. Ini di kolom baris pertama ini. Kemudian langsung saja ke rumusnya. Di rumus manualnya itu cukup kita ketikkan sama dengan, kemudian arahkan kursor ini ke sel yang ingin kita jadikan bilangan pokok. Misalnya jika bilangan pokok 2, kemudian kita taruh simbol pangkat dengan keyboard itu ada di angka nomor 6 kan, tekan shift kemudian angka 6. Nah, simbol ini disebut simbol caret teman-teman. Nah, kemudian setelah simbol itu kita ketikkan, langsung kita arahkan ke sel yang ingin kita jadikan pangkat kan. Di sini saya di kolom B saya klik 1, maka ketika seperti ini maka artinya 2 pangkat 1 kan kawan. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nanti kalau 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 sebanyak 2 kali, nanti hasilnya 25 kan kawan. Langsung saja kita tarik ke bawah, set. Nah, ini kan, ini kita bisa lihat angkanya segitu banyaknya. Jadi di sini saya ambilkan contoh, misalnya di sini 20 pangkat 7 hasilnya 1.280 juta. 20 pangkat 7 ini kan. Ini 20 pangkat 7 itu kita tuliskan secara begini, 20 pangkat 7 ini kan, yang di baris ini 20 pangkat 7 ini. Berarti 20 dikalikan dengan 20 sebanyak 7 kali. Kemudian kita coba rumus yang kedua menggunakan rumus fungsi power. Di sini langsung sudah saya cobakan. Nah, caranya dengan ketikkan power sama dengan dulu teman-teman, power. Kemudian nah ini sudah ada, double klik saja. Kemudian arahkan sel yang akan jadikan bilangan pokok. Kemudian kita titik koma. Nah, kemudian bilangan pangkatnya atau eksponennya kita ambil saja di B, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Setelah kita enter dan kita tarik seperti biasa, akan terlihat hasilnya kan kawan. Ini kurang besar kolomnya. Iya. Nah, ini kan kawan.
Jadi hasilnya di sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama. Oke teman-teman, itu cara kita mengoperasikan pangkat di dalam Excel. Jadi kalau secara matematik kepangkatan itu adalah dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Misalnya kalau 2 kali 2 kali, kalau 3 kali, seperti itu. Ya, anggap saja seperti itu cara sederhananya kan. Kemudian kita lanjut ke tab selanjutnya. Di sini ada akar pangkat ya kakak. Nah, akar pangkat ini adalah kebalikan dari pangkat itu sendiri teman-teman. Misalkan kita menjumpai angka seperti ini, nah ini di kolom ini. Nah, kemudian ditanya berapakah akar pangkat dari 1, 8, 27, 64 dan seterusnya. Ini tergantung pertanyaannya teman-teman ya. Jadi akar pangkat itu ada simbolnya seperti ini. Jadi orang matematik ini tidak asing lagi. Jadi kalau tulisan seperti ini bisa dibaca adalah cara membacanya biasanya itu akar pangkat 3 dari 8. Ini teman-teman, akar pangkat 3 dari 8 adalah titik seperti itu. Jadi maksudnya dari soal seperti ini, akar pangkat 3 dari 8 itu angka berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Akar pangkat 3 dari 8 angka berapa kalau dipangkatkan 3 ya, hasilnya 8 kan. Jadi bisa kita asumsikan ini soal ini kalau dibalik seperti ini kan. Nah gini, di sini kita ambil dulu. Nah ini teman-teman, misalkan X pangkat 3 sama dengan 8. Soal ini adalah kebalikan dari perpangkatan seperti ini teman-teman. Jadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan X, atau kalau kita kembalikan ke dalam bentuk berpangkatan akan seperti ini model soalnya. Angka berapa jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Sederhananya jadi kebalikan dari pangkat itu sendiri teman-teman, akar pangkat. Nah ini sudah saya uji cobakan. Di sini ada A pangkat B teman-teman, ini A nya, kemudian ini pangkatnya. Di angka 1 sampai 17 itu berurutan, kalau dipangkatkan 3 hasilnya seperti ini kan, 1, 8, 27, 64, 125 dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menarik akar pangkat. Nah ini misalnya kita tahu pertanyaannya adalah akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 8, akar pangkat 3 dari 27. Maka langkah pertama kita menggunakan rumus manual kan. Rumus manualnya itu adalah, ya ini sudah saya tuliskan, sama dengan, kemudian arahkan ke sel yang ingin kita cari akar pangkatnya. Kemudian jika pertanyaannya itu akar pangkat 3, maka di sini setelah ini power teman-teman, power, kemudian kita turun 1 per, nah ini kalau kita pangkat 3 maka tulis angka 3 kan, kemudian kita tutup kurungnya, kemudian kita enter. Ini angka 3 ini angka satunya dari rumusnya, kalau angka 3 ini sesuai dengan pertanyaannya. Kalau akar pangkat 2 maka angka 2 di sini. Nah, kemudian kita enter. Ini hasilnya. Nah, coba kita tarik sebelah bawah. Nah, hasilnya akan sama dengan kolom A ini nanti. Hasilnya akan sama dengan kolom A karena pada intinya 1, 2 sampai 17 kalau dipangkatkan 3 hasilnya ini. Nah, pertanyaannya kalau hasilnya ini, kemudian kita akan cari angka berapa jika dipangkatkan 3 hasilnya yang seperti ini, maka caranya menggunakan rumus ini. Langsung manual
selnya, kemudian power dari 1 per akar pangkat itu sendiri. Nah, kemudian kalau menggunakan rumus ini teman-teman, rumus fungsinya cukup ditulis seperti ini kan kawan. Ini sudah saya tuliskan. Jadi tuliskan sama dengan kemudian power buka kurung D4. D4 ini adalah lokasi sel yang ingin kita cari akar pangkatnya. Kemudian titik koma 1/3. Nah 3 ini adalah akar pangkat 3 ini kan kawan. Kalau 1 dari rumusnya. Nah, kemudian kita enter seperti ini. Kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, maka hasilnya akan sama. Kalau kita melihat rumusnya 1/3 ini akan terus sama ini kan kawan. Jadi 1/3 itu satunya dari rumus, 3-nya adalah akar pangkat 3-nya itu sendiri. Nah, bagaimana jika akar pangkat dari 2, misalkan ini saya ganti 2 kan kawan, 2. Nah, kemudian saya coba sama ratakan 2. Nah, akan berubah dia kan kawan. Berubah seperti ini, maka di sini akar pangkat 2 dari 1 kan kawan. Ini maka kita ganti 3-nya dengan 2 seperti itu. Kita ganti angkanya dengan 2, maka nanti hasilnya akan sama. Nah ini kan kawan. Begitu juga dengan rumus power ini. Kita ganti dengan angka 2 di sini, maka akar pangkat 2 dari 1 atau biasa disebut square itu teman-teman. Kemudian kita enter. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, dan di share teman-teman supaya bisa mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.